Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Julie Oksana, biasa dipanggil Poppy dengan NIM 1903353 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep, proses, dan keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, mari kita bahas mengenai konsep dari administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga disebut sebagai tata laksana merupakan kegiatan atau keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris, administrasi ketatausahaan sekolah juga sering disebut sebagai clerical work atau reporting and recording system atau juga disebut office management, yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan sehingga administrasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, tata usaha juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi, yang keputusannya akan diambil oleh pemimpin organisasi, yang meliputi segenap kegiatan dimulai dari pembuatan, pengolahan, penataan, sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Sedangkan pengertian tata usaha di perguruan tinggi adalah seluruh kegiatan pengelolaan surat menyurat, dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Materi yang kedua adalah proses administrasi ketatausahaan. Pada dasarnya, kegiatan tata usaha ini tidak hanya dimonopoli oleh petugas administrasi saja, tetapi juga pegawai edukatif. Dalam bagian ini akan dijelaskan kegiatan tata usaha, khususnya yang dilakukan oleh tenaga administratif. Bagian ketatausahaan sekolah dimaksudkan untuk dapat memudahkan proses penyelenggaraan di sekolah. Secara terperinci, hal-hal yang dapat dimudahkan itu adalah yang pertama, kegiatan yang menyangkut manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum ini tentunya ketatausahaan akan membantu proses kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, kegiatan yang menyangkut manajemen siswa, yaitu pekerjaan tata usaha yang menunjang manajemen siswa. Yang ketiga, kegiatan yang menyangkut manajemen personil. Hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban dari anggota organisasi sebagai pegawai sipil. Yang keempat, kegiatan mengenai penataan inventaris sekolah. 5. Kegiatan yang menunjang pelaksanaan surat menyurat. Kegiatan yang dikerjakan dalam pelaksanaan surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat yang masuk, pengurusan penyimpanan surat atau kearsipan, serta pengurusan surat-surat keluar. Yang keenam, kegiatan mengenai keuangan. Dalam keuangan sekolah ada bermacam-macam bendahara. Bermacam bendahara yang ada inilah yang mengerjakan administrasi keuangan. Serta yang terakhir, kegiatan yang menunjang manajemen sarana. Kegiatan ketatausahaan yang menyangkut administrasi sarana sebenarnya sebagian besar telah berhubungan dengan ketatausahaan mengenai inventarisasi. Materi ketiga adalah tata ruang kantor dan sekolah. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir secara terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian seksi yang berfungsi sama atau yang berhubungan ditempatkan secara berdekatan sehingga dapat meminimalisir waktu yang diperlukan untuk berjalan atau mencapai ke anggota administrasi yang lain.
Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat menyurat dalam jangka yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus di dekat dengan pegawai yang membutuhkan atau yang menggunakannya. Yang kelima, pergunakan meja dan kursi dalam ukuran yang sama. Yang keenam, menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang duduknya itu menantang ke arah cahaya. Bagian yang ketujuh, kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat hendaknya didudukan di tempat yang paling depan. Yang kedelapan, satuan dan pekerjaan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan di dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan yang lainnya. Serta yang terakhir, hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susunan tangga yang mudah dijangkau oleh petugas. Materi yang terakhir adalah keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Tadi disebutkan bahwa peran utama guru tentunya dalam proses kegiatan belajar mengajar, yaitu memberikan ilmu kepada siswa. Sekolah merupakan sub-bagian pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus juga memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketatausahaan sekolah. Sekolah dalam melaksanakan kegiatannya tentunya ingin mencapai lulusan yang baik serta sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi ketatausahaan sekolah, peranan guru amat penting seperti menetapkan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana sekolah, personalia sekolah, keuangan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan yang baik tenaga maupun pikiran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang konsep, proses, dan keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.